Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, tema Tantra ini kita angkat kembali dan kita mengambil tajuk menjadi tantrik sejati, karena memang ini menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat fundamental dengan apa yang sedang kita kerjakan bersama saat ini. Kita berspiritual bukan lagi hanya untuk meraih ketenangan pribadi, tetapi kita semua dengan landasan spiritualitas sebetulnya sedang bersama-sama bergerak menata bangsa ini. Kita ada di dalam proses untuk menjalankan tugas sejarah, mengembalikan kejayaan yang pernah ada di tanah ini. Nah, terkait dengan itu, kita perlu mengerti bahwa kejayaan Nusantara di masa lalu itu tidak lepas dari keberadaan para tantrik sejati. Ajaran tantra yang sesungguhnya dulu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa kita. Para tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh legendaris di masa lalu yang menjadi pilar-pilar bagi kejayaan bangsa tidak lain dan tidak bukan adalah para tantrik yang agung. Mulai dari Ken Arok, Sri Kertanegara, yang pusat pemerintahannya dahulu kala ada di Singasari, yang tempat ini merupakan bagian dari itu. Prabu Airlangga yang memerintah di Kahuripan juga adalah seorang tantrik yang agung. Tribuana Tunggadewi sebagai ratu yang sangat populer karena bisa membawa Majapahit menjadi sebuah kerajaan yang spiritual sekaligus makmur, juga adalah seorang tantrik sejati. Nah, kita punya tanggung jawab untuk menyelami sebetulnya apa yang disebut sebagai tantrik sejati dan bagaimana kita bisa mencapai tataran ini. Anda semua, teman-teman yang saya kasihi, saudara dan saudari dalam perjuangan saya, digerakkan oleh semesta untuk datang ke tempat ini, tentu saja bukan tanpa alasan. Tentu banyak hal yang harus Anda korbankan hingga Anda semua ada di tempat ini. Nah, maka pastikan pengorbanan itu tidak sia-sia. Anda ada di tempat ini, konsistlah di dalam keheningan, pasrahkan total, agar kemudian masing-masing mengalami transformasi yang nyata. Bagaimana setiap diri diproses dengan dukungan berbagai kekuatan semesta untuk menjadi seorang tantrik yang sesungguhnya. Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, sederhananya, seorang tantrik sejati adalah siapapun juga yang mencapai tahap perluasan kesadaran. Dia tidak hanya hidup dengan kesadaran ragawinya, tetapi dia masuk kepada kesadaran jiwa dan spiritnya. Dia hidup dengan kesadaran yang utuh bahwa dirinya selalu terhubung dengan apa
yang kita juluki sebagai diri sejati atau Sang Yang Atman, yang sepadan dengan kata Roh Kudus. Seorang tantrik sejati hidup di dalam gerak keselarasan. Segala gerak pikirannya, kata-katanya, dan laku atau tindakannya hanya mengikuti tuntunan agung yang muncul dari relung hatinya. Seorang tantrik sejati lewat laku keheningan yang dalam bahasa teknis disebut sebagai pranayama, dhyana, hingga nanti kita ketemu dengan istilah samadhi, itu bisa merealisasikan semua kualitas keilahian yang semula hanya merupakan benih di dalam dirinya. Jadi lebih detailnya, seorang tantrik sejati adalah siapapun juga yang telah melewati fase pemurnian diri. Kemudian dia bisa merealisasikan kualitas kasih yang paling murni di dalam diri. Bisa hidup di dalam keselarasan. Kemudian dia bisa merealisasikan mahadaya penciptaan di dalam dirinya. Sehingga masing-masingnya itu menjadi co-kreator, ya, menjadi wahana bagi terjadinya penciptaan agar kehidupan ini menjadi semakin selaras dan berkualitas. Berikutnya, tantrik sejati itu punya keselarasan dengan bumi. Ada satu hubungan timbal balik yang serasi. Di satu sisi kita betul-betul melakukan hamemayu hayuning bawono. Jadi segenap langkah kita itu didedikasikan untuk membuat bumi ini tetap lestari. Jika bumi sakit, kita menjadi bagian dari yang menyembuhkan. Nah, timbal baliknya adalah kehidupan Anda itu sepenuhnya diayomi oleh Sang Ibu Bumi. Ya. Seorang tantrik sejati, kata-katanya juga itu menjadi sabda yang menjadikan. Kata yang betul-betul dimunculkan dalam tuntunan agung dari diri sejati, itu akan memancarkan energi yang menyelaraskan, termasuk dia bisa memancarkan apa yang disebut sebagai energi penciptaan. Sehingga segenap kata itu bukan menjadi kata-kata yang tanpa makna, tapi kata-kata itu menjadikan segala sesuatunya menjadi selaras dengan apa yang merupakan rancangan agung. Maka seorang tantrik sejati itu perlu betul-betul waspada dengan segenap kata yang diucapkan. Nah, berikutnya, tantrik sejati adalah mereka yang punya pengetahuan yang akurat, realistis tentang alam semesta ini, tentang hukum-hukum yang berjalan di alam semesta ini. Ya, kita bebas dari segala ilusi, yang ada hanyalah kebenaran sejati. Dan karakter yang juga bisa diungkapkan sebagai bagian dari karakter tantrik sejati adalah dia punya kebijaksanaan ilahi. Dia punya keselarasan dengan sang sumber kehidupan. Dia terhubung sepenuhnya dengan pusat pengetahuan jagat raya. Secara keseluruhan antara mikrokosmos, makrokosmos, mahakosmos itu ada di dalam sebuah harmoni. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, bagaimana Nusantara di masa lalu bisa berjaya, kita bisa pahami di dalam rumusan yang tadi. Ya. Saat Anda sebagai satu pribadi, sebagai mikrokosmos, ada di dalam keselarasan,
maka satu, medan energi Anda itu menjadi serba selaras. Ini akan menjadi faktor yang menciptakan dampak kepada lingkungan sekitar. Sebuah bangsa bisa jaya hanya jika ada banyak orang, ada banyak warga yang itu betul-betul di dalam keselarasan, menciptakan medan energi kolektif yang itu juga menarik keselarasan. Ya, bangsa yang jaya itu juga salah satu variabelnya, salah satu faktornya yang tidak bisa dihindari adalah ketika semakin banyak anggota dari bangsa itu, semakin banyak warga yang itu bisa melakukan laku hamemayu hayoning bawono, bisa berkarya, menciptakan segala hal yang menunjang perbaikan kualitas kehidupan dalam tuntunan dari diri sejati, memberdayakan semua talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, inilah hal-hal yang menjadi satu wawasan strategis kenapa kita semua perlu dengan sungguh-sungguh mentransformasi diri menjadi tantrik sejati. Jadi, silakan teman-teman hayati sepenuhnya keterpanggilan teman-teman di dalam gerakan ini, di dalam pembelajaran ini, itu perlu betul-betul dikaji ulang oleh Anda sendiri, agar Anda betul-betul bisa memutuskan dengan sungguh-sungguh. Apakah akan mengikuti arus ini dengan sepenuh hati, atau cuma setengah-setengah? Kalau setengah-setengah, itu tidak akan membawa apapun yang bermakna. Lebih baik tidak. Ya. Kalau Anda hanya mau mencari ketenangan pribadi, tempatnya jelas bukan bersama saya. Tetapi kalau Anda betul-betul mau mentransformasi diri, agar Anda kemudian bisa menjalankan peran sebagai kesatria agung di tanah Nusantara, maka jelas ini adalah wadah yang tepat buat Anda. Jadi, kesadaran spiritual itu memang mestinya membuat kita punya sebuah kepedulian. Kasih murni itu dinyatakan dengan sebuah kehendak yang tulus untuk membaktikan diri kepada Ibu Pertiwi. Ya, jadi siapapun Anda yang belajar spiritual, sewajarnya itu kemudian punya sebuah tekad untuk melahirkan karya untuk berkiprah, yang itu memberi dampak penataan keselarasan buat Ibu Pertiwi, buat negara, buat bangsa kita. Ya. Nah, sebaliknya, teman-teman yang sudah punya kiprah yang luar biasa, agar kiprah itu semakin punya dampak yang efektif, maka tinggal dipadu padankan, diselaraskan dengan transformasi spiritual, sehingga setiap aspek dari pekerjaan kita kemudian menjadi lebih punya fondasi kekuatan spiritual yang itu memastikan semua kiprah dan karya itu menghasilkan dampak yang terbaik. Ya. Nah, saudara dan saudari semua yang saya kasihi, apa yang tadi kita jalani bersama, ya, meditasi pembukaan kita, itu sudah langsung mengarah kepada
proses transformasi yang holistik, yang utuh. Ya, kita lewat keterhubungan dengan diri sejati, lewat keterhubungan dengan jiwa-jiwa agung. Jiwa dimurnikan, segala tubuh halus yang membungkus jiwa diselaraskan, tubuh fisik kita juga ditata. Nah, satu hal yang perlu kita mengerti bersama, memang sewajarnya perjalanan spiritual yang betul-betul serius, yang sungguh-sungguh, seorang tantrik yang sejati itu memang selain jiwanya murni, tubuhnya juga itu bisa menjadi kendaraan yang selaras bagi perjuangan dan misi jiwanya. Ya. Jadi tubuh itu sewajarnya menjadi kendaraan yang prima. Dalam bahasa lain, kita memang sewajarnya ada di dalam kesehatan yang paripurna. Nah, kalau sakit, ya dipulihkan kembali dengan laku seperti itu. Ya gitu. Karena tanpa fisik yang prima, kita tidak mungkin bisa menjalankan misi dan perjuangan kita. Ya, ini pengantar mengapa kita kemudian mengangkat tema menjadi tantrik sejati di dalam workshop kita kali ini. Dan mengapa juga kita memilih tempat di Pendopo Kembang Kopi. Ya. Bahasa sederhananya, ini sebetulnya adalah tempat kaderisasi para kesatria bangsa. Ya, begitu Mas Pit sebetulnya. Saya menambahkan elemen spiritual di tempat ini. Ya, itu. Ya. Jika ada pertanyaan, silahkan. Jika ada yang mau berbagi cerita, sungguh.